Ya, sampai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pemeliharaan bibit pada kelas 11 di agribisnis pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Oke. Ya, langsung saja ya. Jadi, pengertian persemaian dan kemudian penanaman bibit ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu hanya ingin mengulang saja tentang apa-apa yang kita pelajari sebelumnya, yaitu persemaian atau nursery adalah tempat atau area kegiatan pembibitan kita, yang dimana bibit ini dipersiapkan untuk siap tanam di lapangan. Gitu ya. Lanjut saja langsung kepada proses persemaian ya. Jadi proses persemaian itu seperti yang ada di gambar atau diagram ini. Yang pertama yaitu persiapan lapangan, di mana kita memeriksa apakah bedengan atau irigasi dan juga tempat yang kita sediakan untuk pembibitan itu telah memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini ada di tahap persiapan lapangan. Kemudian lanjut pada seleksi mutu. Nah, seleksi mutu ini kita seleksi apakah saat kita melakukan persemaian ya, kita melakukan perendaman dulu nih. Di sini ada yang namanya perendaman benih. Nah, perendaman ini gunanya adalah ketika benihnya tersebut, biasanya kita menggunakan wadah yang diisi air ya. Nah, ketika benih tersebut dia mengapung atau dia tenggelam, nah maka yang kita ambil adalah yang tenggelam karena benih ini merupakan benih yang berisi ya atau bernas atau berat. Nah, ketika dia berisi, maka benih ini akan tenggelam. Nah, benih yang mengapung ini adalah benih yang kurang baik sehingga tidak kita pilih. Nah, inilah tahapan dari seleksi mutu tadi. Nah, kemudian setelah kita lanjut pada seleksi mutu, lanjut pada penaburan benih di bedengan. Nah, di bedengan ini ya, itu bisa diganti dengan tempat persemaian yang kemarin telah Ibu jelaskan. Bisa di polybag, bisa di tray semai, dan lain sebagainya. Tergantung pada kebutuhan komoditas kalian, gitu ya. Nah, kemudian ada tahap penyapihan, kemudian stok bibit, pemeliharaan, dan seleksi bibit. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kalian membibitkan, itu biasanya ada stok bibit cadangan di sini ya. Stok bibit cadangan itu maksudnya ketika kalian membutuhkan 100 tanaman, maka kalian biasanya membibitkannya 2 kalinya. Jadi bisa 200 benih seperti itu. Nah, nanti 200 benih ini akan diseleksi nih, dipelihara kemudian diseleksi. Seleksinya mana bibit yang bagus dan mana bibit yang jelek. Dan yang diambil adalah bibit yang bagus tadi. Oke. Lanjut, ini tentang juknis ya. Petunjuk teknisnya ada di peraturan nomor berapa sih? Nah, ini ada di beberapa peraturan. Nih, karena kalian jurusannya pemuliaan dan pembibitan tanaman, otomatis kalian harus tahu apa-apa saja sih peraturan yang ada di perbenihan, kemudian apa saja yang petunjuk teknis di persemaian, karena ini nanti akan digunakan juga di mata pelajaran manajemen pertanian. Nah, di manajemen pertanian, kemudian di teknologi benih, kalian akan diajarkan lebih lanjut tentang peraturan yang harus kalian ketahui.
Nah, kemudian kemarin kan sudah dipresentasikan ya, sangat bagus dan baik sekali presentasinya dari dua teman kalian itu tentang pemeliharaan bibit khususnya yaitu pada teknik penyiraman. Nah, penyiraman kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa penyiraman yang baik adalah pada saat tanaman itu kapasitas lapangan. Oke, kapasitas lapangan. Nah, kapasitas lapangan itu adalah pengertiannya bahwa tanaman itu tercukupi atas air yang kalian siramkan pada tanaman tersebut. Dan kalau misalkan di polybag itu ditandai bahwa airnya itu telah menetes keluar di polybag. Ini tandanya semua bagian dari polybag yang ada di sini sudah basah atau tersiram oleh air. Nah, ketika di lahan, cara mengetahuinya adalah ketika tanah tersebut sudah lembab basah namun tidak becek, itu biasanya sudah cukup akan air. Seperti itu ya, untuk kadar air untuk satu tanaman. Nah, kemudian frekuensinya. Nah, frekuensinya itu kapan yang harus kita lakukan untuk teknik penyiraman itu ada di pagi ya sebelum jam 9 dan juga di sore hari setelah jam 3 sore. Nah, kenapa? Karena pada saat pagi ya itu matahari belum terbit. Nah, ketika matahari belum terbit, otomatis tingkat kelembaban tanah itu terjaga lebih lembab dibandingkan kalau matahari telah terbit. Nah, ketika itulah posisi yang baik untuk menyiram. Sedangkan pada saat sore hari ya, itu tadi pada saat sore hari dia matahari belum menuju kepada terbenam. Nah, saat itu juga posisi yang bagus untuk menyiram tanaman. Nah, lanjut ya, setelah jam 3 sore itu harus ada penyiraman kedua. Nah, sebenarnya untuk frekuensi penyiraman sendiri ini tergantung pada tingkat kebasahan media tanam kalian. Nah, misalkan kalian menanam tanaman itu di pagi hari, tanaman itu masih basah tanah atau medianya. Nah, apakah pada saat setelah jam 3 sore ini harus disiram atau tidak? Nah, mungkin tidak usah disiram karena dia masih basah. Ya, jadi frekuensi penyiraman di sini tergantung pada tingkat dari kebasahan media tanam kalian tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pemupukan dan penegakan batang. Nah, penegakan batang ini hanya ada di beberapa tanaman karena ini contohnya adalah tanaman jati ya, otomatis penegakan ini dilakukan ketika tanaman tersebut butuh sandaran gitu ya. Nggak cuma manusia yang butuh sandaran, jadi tanaman juga butuh sandaran. Ya, ketika batang tanaman itu mudah jatuh ya atau tanaman merambat, biasanya dia butuh sandaran atau penegak batang. Seperti itu ya. Nah, lanjut adalah pemupukan. Nah, sebenarnya di sini pemupukan itu ada beberapa jenis ya. Di sini ada pemupukannya di akar, terus ada di daun ya, pemupukannya diaplikasikan di daun atau di akar tanaman atau di samping lubang tanaman seperti itu. Nah, untuk jenisnya kita tahu bahwa pupuk itu terdiri dari dua jenis yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, kalau pupuk organik, dia berasal dari sisa-sisa. Sisa-sisa apa saja, Bu? Nah, ini sisa-sisa dari makhluk hidup, khususnya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, mulai dari kotoran hewan hingga sisa-sisa seresah daun tumbuhan, kemudian difermentasi ya atau didiamkan selama
2-3 minggu dia akan membentuk pupuk yang namanya adalah pupuk organik ya, atau yang kalian sering dengar ya di masyarakat yaitu pupuk organik, misalkan organik cair. Kemudian ada pupuk kompos, ada pupuk kandang. Bedanya kalau kompos itu adalah dari tumbuhan, ya, kalau pupuk kandang dari kotoran hewan. Seperti itu ya. Nah, kemudian jenis pupuk anorganik ini ada banyak. Ya, pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari unsur-unsur kimia. Nah, pada tanaman ya, pupuk yang kita berikan itu pada dasarnya harus memenuhi unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yaitu N, P, K, kemudian ada Ca, ada Mg, dan ada sulfur atau S. Nah, kalau ditanya unsur hara apa saja yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak adalah N, P, K, Ca, Mg, S. Ini adalah unsur hara makro esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian memupuk, biasanya kalian mix ya antara organik dan pupuk anorganik. Nah, pemberiannya adalah ketika kalian masih membibitkan tanaman, berarti tanaman tersebut kan masih kecil. Nah, jadi dia belum memenuhi atau belum butuh yang namanya pupuk anorganik. Sama seperti anak bayi yang belum butuh nasi, kalian udah ngasih nasi. Ya salah ya. Nah, seperti anak bayi kan hanya butuh susu, misalkan ya, seperti itu. Nah, jadi pada saat tanaman itu masih bayi atau masih bibit, kalian makanya hanya butuh pupuk yang organik saja atau media tanam yang kalian buat di sini perbandingan antara pupuk kompos ya atau pupuk kandang berbanding dengan dengan sekam, kemudian berbanding dengan tanah, itu perbandingannya 1:1:1. 1 sekop pupuk, 1 sekop sekam, dan 1 sekop tanah. Nah, kenapa kita harus memakai ketiga ini untuk media tanam atau pembibitan? Karena dari ketiga ini, jika dicampurkan, itu media tanamnya bersifat porus. Atau ya, nih gampangnya adalah porus itu apa sih, Bu? Jadi dia lebih berongga. Nah, bukan artinya dia terlalu berongga, tapi sedikit berongga. Ketika kalian cuma uh, tanah saja gitu. Nah, itu kan lebih lengket teksturnya. Nah, daripada kalian mencampurkan pupuk, kompos, sama sekam. Nah, itu kan ketiganya jadi membuat si media tanam kalian itu lebih porus tadi, jadi lebih berongga. Nah, jadi akar tanamannya tidak terlalu berenergi untuk tumbuh atau lepas dari kulit bijinya tadi, kulit benihnya tadi ya, untuk menjadi akar tanaman. Seperti itu ya. Jadi untuk pemupukan sendiri itu terbagi menjadi pupuknya itu terbagi jadi 2 jenis, kemudian hara apa saja sih yang dibutuhkan tanaman, itu ada NPK dan CAMGS. Dan fungsinya ini berbeda-beda ya nak. Nah, untuk itu kalian ibu tugaskan untuk mencari fungsi unsur-unsur hara. Fungsi N, fungsi nitrogen itu untuk pertumbuhan apa? Fungsi dari fosfor itu untuk pertumbuhan apa, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga cari dari perbedaan antara pupuk organik dan pupuk anorganik. Seperti itu ya.
Kita lanjut bahwa pemberian pada bibit yang berumur 1 bulan diulangi pada umur 2 bulan. Nah, jadi ketika kalian sudah membibitkan, kemudian kalian pindah tanamkan ya 2 minggu, antara 2 minggu setelah kalian membibit, kalian pindah tanam ke lahan. Nah, pas saat di lahan ya, itu bisa kalian tambah dengan pupuk yang anorganik tadi. Ya, contohnya apa Bu pupuk anorganik? Nah, pupuk anorganik adalah pupuk kimia. Contohnya adalah NPK Mutiara Biru, ya, contoh pupuknya. Kemudian ada pupuk cair, ya, misalkan pupuk Dextar atau Decis seperti itu. Nanti kalian cari jenis-jenis pupuknya apa saja sih yang organik, apa aja yang kimia gitu ya, dan dosisnya. Biasanya dosisnya adalah 2 mili per liter ya untuk pupuk cair, sedangkan untuk pupuk yang tabur biasanya 0,2 gram per lubang tanam. Oke. Ya. Nah, selain tadi ada pupuk akar, ini juga ada yang namanya pupuk daun. Jadi, perbedaan antara pemupukan akar dan pemupukan daun adalah terjadi pada sistem aplikasinya. Kalau di akar, berarti dia pupuknya itu pupuk yang khusus untuk akar tanaman. Sedangkan kalau daun, pupuk daun adalah pupuk yang diberikan diaplikasikan pada daun tanaman. Jadi dia disemprot ke daun tanaman. Contohnya adalah pupuk gandasil, kristalon, gromor, dan sebagainya. Ya, ini dosis ya. Jadi kalau kalian udah belajar dosis, ya, kalau di agribisnis kan pasti ketemu yang namanya dosis ya. Dosis itu adalah takaran ya. Ya, Nak. Jadi takaran. Nah, berapa yang diaplikasikan pada satu tanaman itu namanya dosis. Jadi takaran pupuknya berapa gitu. Nah, takarannya itu 4 gram per liter atau setara dengan 3 sendok makan per 14 liter atau 1 tangki. Jadi di sini 3 sendok ini pada 1 tangki air gitu ya. Nah, untuk 14 liter. Kemudian pemberian pupuknya, tadi aplikasinya kalau pupuk daun adalah disemprot menggunakan sprayer. Sedangkan kalau misalkan untuk pupuk akar itu ditabur saja di dekat perakaran seperti itu ya. Kemudian ada penyemprotan larutan pupuk ya di bawah tanaman antara 30 sampai 40 cm jarak nozzle-nya ke tanaman. Jadi kalau kalian menyemprotkan pupuk ke tanaman itu usahakan tidak terlalu dekat jaraknya ya. Jadi jaraknya itu antara 30 sampai 40 cm. Kemudian frekuensinya. Nah, frekuensi itu artinya adalah waktu. Nah, tadi kan dosisnya itu 4 gram per liter atau setara dengan 3 sendok makan kan. Nah, berapa kali diaplikasikannya? Nah, diaplikasikannya bisa seminggu sekali. Seperti itu ya. Dan waktunya untuk pemupukan biasakan di pagi hari. Nah, pewiwilan ya, tahu ya pewiwilan. Jadi Ibu hanya mengulang di kelas 10 juga sudah ada nih materi pewiwilan. Pewiwilan itu dilakukan ya saat tinggi bibit itu kurang lebih 20 cm atau umurnya itu kurang lebih 2 bulan. Saat daun itu saling menutupi. Jadi ada beberapa tanaman yang biasanya daunnya itu terlalu banyak atau terlalu rimbun. Nah, sehingga kalau daunnya terlalu rimbun, dia buahnya biasanya sedikit. Seperti itu ya. Nah,
Jadi kadang kita melakukan pewiwilan ya agar si tanaman tadi itu cepat berbuah. Ya, tujuannya ini ada di sini bisa dibaca mengurangi persaingan memperoleh cahaya matahari, mengurangi penguapan berlebihan, mencegah jamur, mempercepat tinggi tanaman, mempercepat penuaan, dan lain sebagainya. Nah, perawatan bibit lainnya yaitu adalah seleksi bibit. Ya, jelas ya? Kalau seleksi bibit berarti mengelompokkan bibit antara bibit yang sehat, seragam, dan juga bibit yang kurang sehat atau pertumbuhannya tidak seragam. Seperti itu. Nah, nanti yang akan ditanam adalah bibit yang sehat. Untuk lanjut, ada yang namanya penjarangan bibit. Nah, penjarangan bibit ini dimaksudkan agar si bibit tadi itu tidak saling menutupi kanopinya, daunnya ya. Jadi antara daun satu dengan daun lainnya kan biasanya kalau jaraknya terlalu dekat, biasanya dia saling menutupi. Nah, itu pertumbuhannya jadi kurang baik. Nah, sehingga adanya penjarangan bibit di sini. Analoginya adalah ketika pohon jagung satu dengan pohon jagung kedua itu jaraknya terlalu dekat, ya. Ini pohon jagung yang ketiga, maka pohon jagung yang kedua kita jarangkan atau kita cabut agar yang tadi tidak terlalu berdesakan. Seperti itu ya. Kenapa Bu kita tanamnya di sini Bu? Sedangkan kita sudah tahu bahwa kalau dia tumbuh, dia akan saling berdekatan. Jadi kalau kita menanam, biasanya kita ada yang namanya bibit untuk pembibitan susulan gitu ya, untuk tanaman susulan. Jadi ketika tanaman satu tadi tidak tumbuh, maka masih ada tanaman yang kedua. Ya, jadi kalau misalkan ini tidak tumbuh, ada tanaman kedua. Tapi kalau dua-duanya tumbuh, maka dia akan menghalangi pertumbuhan dari tanaman 1 dan 3 kan. Nah, jadi tanaman yang kedua ini memang harus dicabut agar pertumbuhannya maksimal. Seperti itu ya. Jadi tujuannya ditanam agak berdekatan adalah ini bibitnya untuk bibit susulan. Kalau misalkan di lubang satu tadi itu tidak ada tanamannya atau tidak tumbuh seperti itu. Kemudian adanya penyiangan gulma, ya penyiangan pasti kalian sudah tahu penyiangan adalah usaha untuk menghilangkan gulma tanaman. Gulma ya sebenarnya adalah suatu tanaman pengganggu tanaman utama, tanaman budidaya. Jadi kalau misalnya tanaman rumput ya itu ditanamnya di lapangan golf, itu pasti bukan gulma jatuhnya ya, karena itu adalah memang tanaman yang dibudidayakan. Tapi kalau rumput itu tumbuhnya di sekitar pohon jagung kalian misalkan, ya pasti itu adalah gulma tanaman, dia mengganggu pertumbuhan si jagung tadi. Jadi gulma adalah tanaman pengganggu tanaman utama budidaya kalian. Jadi kalau kalian membudidayakan sesuatu, misalkan tanaman utama budidaya kalian adalah jagung, ya berarti rumput yang ada di sekitar jagung adalah gulma dan harus kalian hilangkan. Seperti itu ya. Tapi kalau rumputnya itu ada di rumput tetangga gitu ya, yang jauh dari tanaman budidaya kalian, ya itu bukan gulma namanya ya. Oke, untuk pengertian penyakit dan hama dan penyakit itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi intinya gue akan jelaskan sedikit ya perbedaan antara penyakit dan hama. Jadi kalau penyakit itu didefinisikan adalah suatu keadaan fisiologis tumbuhan ya, pertumbuhan tanaman yang tidak normal akibat dari serangan patogen.
Kalau kalian dengar sekarang ada penyakit yang namanya penyakit corona yang disebabkan oleh virus COVID-19 gitu ya, virus virus COVID-19. Nah, berarti itu adalah suatu penyakit. Jadi penyakit adalah pertumbuhan tanaman yang didefinisikan menyimpang atau nggak normal. Nah, misalkan tanamannya ini dia kalau kita manusia kan flu ya. Nah, kalau tanaman ini penyakitnya misalnya karat daun. Jadi daunnya itu menguning berkarat seperti itu. Nah, itu adalah salah satu indikasi penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen. Nah, patogen itu apa sih, Bu? Jadi patogen adalah organisme penyebab penyakit ya, yang terdiri dari virus, bakteri, dan jamur. Nah, salah satu patogen ini atau organisme penyebab penyakit ini, virus, jamur atau bakteri ini penanganannya akan berbeda-beda. Gitu, tergantung pada tingkat penyakitnya seperti apa, kemudian jenis patogennya apa. Nah, itu nanti mekanisme untuk pengendalian hama dan penyakitnya itu berbeda-beda seperti itu ya. Jadi penyakit adalah suatu kondisi fisiologis dari tanamannya itu pertumbuhannya menyimpang dari tanaman yang biasanya. Seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjut untuk pembahasan hama dan penyakit karena juga cukup banyak. Sekian dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.